Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam paket acara yang kita sebut bincang-bincang kecil, bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Pada pertemuan ini, alhamdulillah sudah masuk kita ke bagian yang ke-55. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita mencoba mengambil bahasan atau tema yang kita ambil dengan judul memandang kelebihan orang. Saudara-saudari, di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang terkadang membuat kita merasa asing di dalam gelanggang kehidupan. Kenapa? Karena merasa diri kita ini tidak sama seperti orang-orang lain. Orang lain punya kelebihan, sementara kita tidak. Nah, saudara-saudari, inilah penyakit yang dibisikkan oleh pembisik-pembisik penghancur kehidupan. Tentunya setan. Timbul rasa pemberontak ke dalam jiwa. Kenapa aku begini? Mereka kok begitu? Dan lain sebagainya. Kenapa harus demikian? Ini kadang-kadang contoh kecil ya, contoh kecil Bapak Ibu. Orang beli motor misalnya. Tetangga beli motor, kita meriang. Tetangga beli TV, kita meriang. Tetangga dapat kebahagiaan, entah dapat warisan, kita gelisah dan sebagainya. Yang lebih parah dan lucunya kadang-kadang Bapak Ibu, ini namanya dari itu bincang-bincang ringan tadi itu. Ada kadang-kadang yang orang naik pangkat, tapi dia nggak punya jabatan apa-apa. Iri dia, gelisah dia orang naik pangkat. Kan lucu. Nah, sifat seperti inilah yang perlu kita hilangkan. Bagi orang-orang yang cerdas, nggak ada itu Pak. Silakanlah mereka. Itu rezeki mereka misalnya. Saya sudah begini ya syukur. Makanya agak berkaitan dengan bahasan kita yang lalu, bahwanya harta, jabatan, dan segala kelebihan dan kepunyaan kita yang paling berarti itu adalah nyawa. Alhamdulillah kita masih punya nyawa. Silakan mau beli apa, mau senang ke orang, itu rezeki dia. Jadi kalau adalah rasa timbul meriang, gelisah tadi, berarti kita secara tidak langsung menantang ketentuan Allah yang telah digariskan kepada orang tersebut. Allah tentukan rezeki mereka. Kita yang gelisah. Kan lucu. Apa Allah itu bisa diatur? Sesuai dengan yang ada di hati kita? Nggak bisa. Jadi
intinya, kalaupun orang punya kelebihan, pandanglah dengan gembira. Alhamdulillah, mereka punya kelebihan. Kalaupun saya seperti ini, tak apa-apa. Mungkin, gitu saja pikiran kita. Mungkin nanti di sini saya begini, mungkin di akhirat nanti lebih. Begitu pikiran kita. Seperti pada bahasan ada kaitan dengan bahasan yang lalu, kalaupun artinya kita tidak dianugerahkan kelebihan di dunia ini, semoga kita dianugerahkan nanti setelah mati. Itu saja harapan kita. Tapi jangan kita buruk sangka kepada Allah. Jangan kita su'zon kepada Allah. Percayakan bahwa semua telah ada diatur sedemikian rupa dan yang sebaik-baiknya, termasuk kepada diri kita. Jadi, kalaulah orang mendapat kesenangan, kita gelisah, ini kan bodoh namanya, saudara-saudari. Menyiksa diri. Kata istilahnya, tak ada beban batu digalas. Orang yang senang, kok kita pula yang sakit. Aduh. Marilah berpikir kita secermat mungkin. Jangan turutkan hati iri melihat kelebihan orang. Itu tidak ada dalam konsep agama, nggak ada. Tetapi yang perlu diirikan adalah kebaikan. Nah, itu tadi, bukan hartanya, bukan jabatannya yang diirikan. Tapi kalau memang mereka ada orang yang taatnya bukan main, wajar, pantas kita iri. Cakapnya lemah lembut, tutur katanya menyejukkan hati, berbohong tidak mau, menipu tidak mau, mencuri apalagi, katanya penuh dengan hikmah, sholatnya terjaga dengan baik, subuh-subuh dia bangun, datang menyembah Allah, ke rumah Allah. Ini wajar kita iri. Dan bagaimana kita berusaha agar dapat seperti itu. Itu namanya sikap iri yang baik. So, dengan dalam agama ada yang disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mencari kebaikan. Maka intinya, saudara-saudari, marilah kita bersikap tidak merasa gelisah, tidak merasa meriang manakala orang mendapatkan anugerah kelebihan. Semoga jiwa kita menjadi tenang dan berkah, bukan resah, meriang, dan gelisah. Barangkali cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan. Dan seperti biasa, setiap akhir bincang-bincang ringan kita ini akan kita akhiri dengan pembacaan sajak yang sedikit banyaknya ada berkaitan dengan tema yang kita angkat. Mengapa? Karya Lukman Alegga-Pegra. Mengapa angkat cawan persembahan
dupa perasapan masih menyala. Kemenyan putih, kembang tujuh rupa, belum pun terkabul segala pinta. Oh, kita salah dalam melangkah. Kelebihan orang bukan untuk diratapi, karena kelebihan itu telah erat terpatri di lembah azali, tertulis pasti. Apakah mau menantang ketentuan Allah? Janganlah. Dan percayalah, kelebihan kita pun tiada terhingga jika tiada di sini, nanti di sana. Batubara Sumut 23/01/2025. Barangkali demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.